Halo teman-teman, di sini kali ini video gue mau bikin soal review ya, soal grounding, kabel grounding ya di mobil gitu. Banyak yang bilang ya, setelah dikasih kabel grounding gitu, performanya lebih bagus, tarikannya lebih enteng, sinarnya lebih terang gitu ya. Nah itu kan kebanyakan rata-rata sugesti ya. Nah, di video ini gue mau bikin sedikit mengarah ke sains ya gitu. Maksudnya bisa diukur gitu. Jadi ya ini gue singkat kata gue lagi habis beli ini ya, kabel ground merek HKS gitu ya di Tokopedia. Itu harganya 96.000. Cuma gue tau lah ini pasti KW lah ya, soalnya dari kualitasnya aja beda. Kalau yang HKS asli itu bisa jadi mungkin 500.000 ke atas gitu. Ini dari kabelnya aja udah kelihatan polos, nggak ada tulisan HKS gitu. Kalau yang asli kan ada tulisan HKS nya di sini. Tapi nggak apa-apa, yang penting ini kabel ya, bukan tali rafia gitu. Kabel cuma yang jadi masalah bahan tembaganya nih yang di dalam ya, kualitasnya seperti apa. Tapi kita lihat, yang penting dia bisa menghantarkan listrik. Nah pada intinya nih gue bukan bahas originalnya, tapi apakah ada pengaruh signifikan atau ada pengaruh perubahan sedikit aja dari pemasangan kabel ground ya di mobil kita. Terutama yang di video ini yang akan gue ukur adalah apakah ada perubahan terang dari lampu dengan nanti satuannya adalah lux gitu ya. Kemudian nanti gue juga pakai OBD ya, pakai OBD nanti sambungin ke HP, ada parameternya dari ECU atau komputer mobil bisa kelihatan di situ, dari voltase dan segala macam. Paling yang bisa dilihat voltase ya, voltasenya apakah lebih stabil apa enggak. Oke. Nanti gue akan lakukan 2 tahap di sini. Pertama sebelum dipasang kabel ground ya, kabel ground seperti apa. Setelah dipasang kabel ground, angkanya seperti apa gitu. Oke, tetap pantau terus ya video gua. Oke. 2 very boring minutes later. Sekarang ini mesin gua udah nyala ya. Dan sekarang gua mau pasang OBD-nya dulu. Ini OBD-nya dipasang di bawah. Itu udah nyala ya. Udah nyala. Sekarang gue mau sambungin ke HP gue. Kasih torque biasanya. Cari torque. Kasih torque. Nah ini torque ya. Jadi sebenarnya di Play Store berbayar ya. Dan gue juga udah beli lah, nggak apa-apa lah ya. Yang trek-trekan juga ada, tapi ya monggo mau yang pakai berbayar apa trek-trekan. Kalau gue sih pakai yang berbayar supaya tetap update terus. Oke, nah ini udah nyambung, RPM gue udah kedetek ya, jadi sama RPM gue sekitar itu ya, di bawah angka 1, dan RPM realnya adalah sekitar 700 sampai 800 RPM gitu. Nah sekarang kita lihat. Ini ada parameternya gitu ya. Bisa kita lihat. Oke. Di sini akan gue rekam datanya menjadi ditampilkan dalam bentuk grafik gitu. Terutama voltase ya. Di sini ada voltase, ada 2 tipe ya. Yang CM sama Q. Sorry nggak fokus. Ada 2 nih. Yang 13,6 sama 14,0. Jadi bedanya adalah yang sebelah kanan adalah kontrol modul, itu adalah voltase yang ada di ECU-nya. Nah, voltase yang kiri itu adalah realnya yang dari alternator. Gitu. Tapi kalau ada salah pengertian ya tolong dikoreksi ya gue ya. Bisa komen di bawah, kolom bawah.
sisanya mah dari bacaan dari sensor-sensor gitu ya, dan kayaknya sih nggak terlalu berpengaruh karena memang itu bacaan sensor bukan bacaan listrik gitu. Yang paling gua sorot adalah yang voltasenya ya, tadi 13,9, 13, 14 gitu. Ini naik turun gitu ya. Apakah nanti ada dari grafiknya apakah terlihat lebih stabil apa enggak. Nah, ini lagi rekam ya datanya ya. Tuh, ini voltasenya, tuh bikin grafiknya per detikan ya. Kita bisa bandingin nanti apakah grafiknya lebih halus apa enggak setelah dipasang, sebelum dan sesudah dipasang kabel ground. Akan gua ambil selama mungkin sekitar 5 menit ya. Oke, kayaknya 5 menit sih kelamaan ya, tapi ini udah dapat grafik itu ya, grafik stabilnya. Ini kan gue sambil nyalain AC, jadi ketika nyalain AC dia turun gitu, turun sekitar kalau yang atas itu turun sampai di bawah 14 ketika AC nyala, kalau yang bawah hijau itu turun sampai 13,6 kalau AC lagi nyala gitu. AC itu kan sistemnya naik buka tutup kompresor ya, jadi ketika buka kompresornya dia turun voltasenya karena ada beban berlebih gitu. Oke, udah kita dapat datanya. Habis ini gue mau ngecek luxnya ya, lux. Kalau satuan cahaya itu kan lux ya. Kita lihat sebelum dipasangi ground cable itu berapa lux lampu mobil gue. Nah, gue mau nyalain lampu ya, lampu utama headlamp. Nah, itu headlampnya udah nyala. Sekarang ya aplikasi yang akan gue pakai adalah namanya Proxy ya. Nah, photometer. Nah, ini luxnya ya, satuan cahaya itu lux. Nanti bisa kita rekam dari sini dengan fitur light recording. Oke, kita coba. Kayaknya sekitar luxnya itu 14 ribuan ya. Oke, dijauhin aja. Nah, ini titik fokusnya dia mulai stabil ya. Nah, ini ada di 15.144,2 lux ya. Many unbearable hours later. Ini gue udah buka kap mesin ya. Ini jadi dapat kelengkapan ini. Oke, ini nanti ditaruh di kutub negatif ya, kutub negatif aki. Ya, nanti kita atur sedemikian rupa biar rapi gitu ya. Nanti kalau sudah di kutub negatif, nah ini kan harga 96.000, gue dapat 5 kabel ground dengan panjang yang berbeda-beda. Yang gue baca-baca gitu ya, ini minimum dikasih di setiap sisi body gitu ya. Jadi nanti ada yang di body sini gitu. Nanti sarannya katanya ada yang perlu nanti dari kutub negatif ya, sambung ke body sini misalkan. Kemudian ada yang ke throttle body, itu udah 2 kabel. Nanti ada yang di di ground yang body yang sebelah sini. Nanti ada yang di dekat alternator. Nanti ada yang dekat head cylinder gitu ya. Kabel groundnya nanti ada yang sebelah sini. Berapa tuh berarti? 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kelebihan 1 berarti gini aja. 1 body sini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang di kepala silinder nggak usah. Katanya sih yang gue baca yang paling berpengaruh yang dekat alternator sama body, throttle body. Oke, gue pasang dulu ya. 2000 years later. Oke guys, teman-teman nih gue udah masang ya, lumayan lah ya. Udah berapa jam nih, sejam paling gue masang. Soalnya ya Brio juga sempit sih ya. Ini gue pasang 1 di bodi sini,
nyambung ke negatif aki gitu ya. Ini aman ya dari yang kutub positif ya, jangan sampai nyentuh ya, kalau nggak bisa konslet. Burn baby burn. Dan ini pastikan jaraknya aman ya, nggak ada yang bocor atau apa. Kemudian ini ya, ulangi dari sini bodi sebelah kanan, terus ada yang nyambung ke TB throttle body, gue sambungin di sini. Kemudian ada yang nyambung ke sini ya, ke saluran air intake ya. Dan pastikan semua logam gitu ya. Kemudian ada yang nyambung ke sini, ke dekat alternator gitu ya. Nah dari alternator juga sambungin lagi ke bodi yang sebelah kiri. Jadi titiknya kanan, kiri, throttle body sama sini. Gitu. Jadi ada 5 titik ya, 1, 2, 3. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Oke, kita coba sekarang ada perubahan apa enggak. Kita di mobil, kita coba ya, kita nyalain mobilnya dengan beban full, lampu nyala, AC nyala gitu. Kayak tadi pengetesan di awal. Oke, udah berhasil nyala. Sekarang kita buka. Bentar ya, kita nyalain dulu AC. Oke. Biasanya kalau AC dinyalain sih agak ngedrop sih, nggak tahu ya. Ini biasanya kalau AC nyala itu agak ngedrop RPM-nya. Ini lumayan sih stabil gitu. Tapi ini masih sugesti ya, belum terukur ya. Sekarang kita buktikan dengan nyambungin ke ECU komputer mobil. ECU-nya masih nyala. Oke. Sekarang kita buka torque. Sekarang voltase sih stabil di 14 ya, 14, 18. Nggak AC nyala, kayaknya ngedropnya nggak jauh-jauh banget nih. Nah itu kalau AC nyala ngedrop sampai 13,6 ya. Oke, ini baru sekilas. Sekarang kita baca dari grafik aja ya. Sekarang gua nyalain dulu baca grafiknya. Ini pilih yang graphing ya, pilih sensornya, voltase, kita cari voltase, voltage control module sama OBD adapter. Oke ya, satuannya detik sama yang tadi. Nah sekarang masih kosong ya, jadi kita capture dulu. Sorry, kita start. Oke, sekarang kita nangkep datanya. Tadi di pengetesan pertama kondisi lampu mati ya, dan ini sama, lampunya nggak gua nyalain tapi AC nyala. Kita lihat ketika AC dinyalakan, dia voltasenya dropnya seberapa jauh dari awalnya. Oke, stabil di 13,8.
sekarang stabil di 14,2. Ketika AC nyala dia ngedropnya ya lumayan sih ya, sama hampir mirip-mirip, tapi ini menurut gue sih ngedropnya cuma sedikit gitu ya, cuma sedetik gitu langsung naik lagi gitu, lebih cepet sih menurut gue. Kalau yang grafik sebelumnya dia ngedrop ke bawah tapi sempat di bawahnya agak lama, naiknya agak lama gitu. Nah sekarang stabil lagi di 13,8. Jadi ketika AC nyala tek gitu kan, smooth gitu, drop ke 13,4 tapi langsung naik lagi gitu. Lebih cepet sih, kayaknya ada perubahan ya nih ya. Jadi dari data ini sih harusnya teman-teman punya penilaian sendiri ya. Kalau ada penilaian silahkan berikan komen di video ini gitu. Sebenarnya sih ada perubahan gitu. Oke, dari segi kestabilan voltase berubah sepertinya ya, lebih stabil. Oke, grafiknya sih lebih enak gitu ya. Kalau tadi kan naik turun yang di awal. Oke, sekarang kita lihat dari terangnya lampu. Gue matiin ini ya. Sekarang lampunya gue nyalain ya. Lampu udah nyala. Kita lihat lumensnya dapat berapa nih. Kita buka dulu aplikasi fotometer ya. Di 0 ya karena di dalam mobil gelap. Sekarang kita ukur. Oke. Dari terangnya lampu sebetulnya sama ya. Sekarang kita record dulu. Sama ya di 15.144,2 lumens gitu. Atau lux gitu. Mungkin sepertinya emang ini desainnya emang lampunya memang standarnya begini ya, jadi mau voltasenya stabil apa enggak ya lampunya maksimum segini gitu. Sekian video gue ya. Jadi ini grounding wire kit ya, atau kabel ground untuk otomotif atau untuk mobil yang mereknya HKS. Gue beli dari toko ijo gitu ya, harganya 96.000. Cuma ya ini abal-abal lah ya, maksudnya KW gitu. HKS asli seperti yang gue bilang nggak bakal harganya segini. Tapi ya dari pengetesan tadi, dari pengetesan simple aja ya, dari kestabilan voltase itu terlihat ya dari grafik ada kenaikan gitu ya, ada perubahan. Lumayan gitu, dari voltasenya menjadi lebih stabil gitu dari grafiknya tadi. Nah untuk pencahayaan sebetulnya sama aja ya, di 15.000 sekian lumens gitu. Cuma ya karena nggak ada perubahan sih, sepertinya gue yakin ya memang ini lampu gue kan masih standar gitu. Masih standar, mungkin standar pabrikan ya 15.000 lumens, mau voltasenya mau rendah mau tinggi mau stabil atau apa ya 15.000 lumens gitu. Jadi kalau mau lebih dari itu ya nggak bisa, karena kan ya ini logika gue ya. Kalau teman-teman ada pendapat yang lain silahkan komen. Jadi ya lampu itu kan punya watt standarnya ya, jadinya ya memang tingkat luxnya memang ya standarnya segitu maksimum gitu. Jadi oke. Jadi yang terbukti dari video ini eksperimen kecil-kecilan ini, tapi paling nggak ada daya ukurnya ya, ada sesuatu yang kita ukur, nggak seperti yang banyak di media sosial, di video-video lain udah nambah ground gitu. Yang menurut gue pribadi masih berdasarkan sugesti, itu belum ada pendekatan ke sesuatu yang dapat dihitung gitu. Jadi oke. Jadi kesimpulannya adalah menambahkan ground cable itu meningkatkan kestabilan voltase gitu. Voltase
atau aliran listrik yang ada di mobil kita. Kalau untuk pencahayaan, AC lebih dingin apa enggak, ini sengaja nggak gua ukur karena AC lebih dingin sih, karena ini kebetulan gue masang udah sampai malam ya, jadinya ya rasanya lebih dingin gitu, lebih dingin. Cuma ya nggak apa-apa lah AC mah. Yang penting udah terbukti jelas bahwa voltase aki atau listrik di mobil menjadi lebih stabil. Mungkin akan menjadi lebih bagus lagi kalau kabel groundingnya yang HKS asli, atau yang mungkin di pasaran merek lain gitu ya, brand lain yang harganya mungkin dari 500.000 sampai jutaan gitu. Mungkin akan lebih bagus lagi hasilnya gitu. Jadi sekian video dari gua, jangan lupa like dan subscribe-nya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua gitu. Oke, bye bye, sampai ketemu di video berikutnya.